Saya pengen teman-teman nih sebelum perang nanti ketika lulus, saya tuh pengen mempersenjatai teman-teman. Keren-keren semua. Selanjutnya nanti kita akan berpindah ke media Spotify. Tapi sebelum kita berpindah ke media Spotify, saya ingin mengingatkan lagi teman-teman untuk struktur podcast. Yang pertama tadi ada trailer podcast. Sebenarnya ada pun atau tidak, gak masalah. Tapi indahnya jika ada trailernya dulu. Tujuannya untuk apa? Untuk menarik pendengar di awal-awal. Kalau misalkan langsung masuk ke opening, kita nggak tahu nih di dalam podcastnya teman-teman nih akan seseru apa, bahasnya apa. Ya sudah tergambar di opening, tapi apakah orang akan mendengarkan sampai opening? Itu yang pertama teman-teman. Dan di opening teman-teman jangan lupa sebutkan nama teman-teman. Saya A, podcast saya B. Kemudian nanti baru masuk podcast saya akan membahas A, B, C, D, E. Tadi saya dengar dan kemarin juga saya udah dengar ada beberapa yang mungkin lupa nyebutin namanya di podcast. Bahkan tadi pun masih ada yang lupa nyebutin nama saya siapa. Kan orang dengar, selamat datang di podcast saya. Podcast saya akan membahas, iya sayanya tuh siapa? Kan saya punya nama. Jangan sampai yang dengar tuh nggak tahu nama teman-teman itu siapa. Itu. Kemudian untuk main topiknya udah oke, teman-teman, saya akuin. Saya applause buat Mas Sahal, keren banget. Keren banget. Mas Sahal nanti bisa di-improve lagi kemampuannya dalam segi penulisannya, kemudian segi intonasinya, dan kualitas dari suara perekamannya. Selanjutnya teman-teman, jangan lupa untuk kesimpulan teman-teman dari wawancara maupun opini. Kesimpulan itu penting. Kemarin saya dengar ada beberapa teman-teman juga yang wawancara, ini belum ada kesimpulannya. Opini pun belum ada kesimpulannya. Kalau cerita butuh juga kesimpulan. Kadang-kadang yang dari awal sampai akhir dengar ini nggak terlalu fokus sama apa yang kita sampaikan, makanya dibutuhkan kesimpulan teman-teman. Seperti itu. Untuk mengingatkan kembali, kita tuh bahas apa sih? Akhirnya kan orang ingat kalau dikasih poin-poinnya. Ada keynote-nya apa? Saya bahas A, B, C, D, E loh tadi. Akhirnya ingat. Kemudian masuklah CTA. Terserah satu podcast mau CTA-nya 3, 2, 1. Dibalikin lagi ke teman-teman. Mau ada atau nggak ada terserah teman-teman. Tapi indahnya jika ada CTA-nya untuk membuat orang yang awal-awal dengar tertarik dan bisa di-share di sosial media teman-teman. Bisa kita dengerin, ada tadi yang memang backsound-nya kegedean, suaranya kekecilan, suaranya sama bumper kecil banget. Banyak hal yang memang indahnya jika diperbaiki bersama. Ada kesulitan nggak teman-teman dari membuat skrip, kemudian editing? Apa? Membuat skrip. Skripnya sulit kenapa? Apa yang membuat? Apakah kurang riset ataukah kurang baca-baca terkait topik yang didalami? Apa teman-teman? Kurang riset. Berarti memang balik lagi ke teman-teman, kalau memang kurang riset, teman-teman bijaknya untuk membaca lebih banyak referensi terkait topik yang akan teman-teman bahas. Kayak misalkan tadi Mas Hermawan bahas Liverpool, udah bagus. Untuk di kelas sini yang bahas Liverpool hanya Mas Hermawan. Ini bagus banget. Indahnya jika nanti Mas Hermawan ini bisa dikembangkan lagi untuk pembacaan dan materinya. Mungkin teman-teman di sini ada kesulitan yang ketika membacakan skripnya AE terus banyak dead air, banyak kosong. Tentunya teman-teman untuk biar lancar, setidaknya skripnya teman-teman dibaca 3 kali sebelum dibacakan.
Biar apa? Biar teman-teman paham, melafalkannya lancar. Kayak misalkan ini judul episode akhirnya podcast autentik lanjut lagi. Durasinya 10 menit. Nanti opening, halo, welcome to my podcast autentik. Semoga podcast ini bisa jadi tempat kita belajar. Jadi diri sendiri tanpa harus takut dinilai. Karena setiap langkah punya makna sendiri. Nah, itu kalau nggak dibaca. Coba dibaca dulu teman-teman. Kalau udah dibaca 3 kali, saya yakin teman-teman lebih lancar daripada dapat teksnya, mungkin dari internet atau yang lainnya, dirangkum, terus langsung dibaca. Baiknya teman-teman dibaca dulu 3 kali sampai habis, atau mungkin mau 5 kali nggak masalah. Kalau udah lancar, baru tag, baru rekam suaranya. Jadi nanti teman-teman paham saya mau ngomong apa. Nanti dari situ teman-teman bisa improve sendiri. Oh, tadi openingnya seperti ini. Nanti isinya seperti ini. Begitu teman-teman. Ada lagi kesulitan untuk membacakan skripnya. Kalau skrip saya yakin teman-teman udah oke semua. Ditambah lagi antusiasnya untuk mencari materi untuk pendalaman topik yang teman-teman bahas. Karena semakin dalam, semakin banyak referensi yang kita baca, semakin banyak juga nanti informasi-informasi yang kita informasikan kepada audiens. Ada lagi teman-teman kendala. Tadi ada yang bilang kurang nih suasana hidupnya, kurang membangun. Kalau memang skripnya membahas sesuatu topik yang semangat, tentunya kita harus mengikuti juga dengan semangat. Salah satu hal kecilnya adalah membaca dengan smiling voice. Ada yang tahu teman-teman smiling voice? Ketika kita ngomong sambil senyum. Beda kan? Misalkan, halo selamat pagi teman-teman semua, ada saya Hari Santoso, di sini akan membantu teman-teman dalam mengetahui tentang podcast. Coba kalau misalkan saya senyum, halo teman-teman, ada saya Hari Santoso yang akan berbagi informasi terkait podcast untuk teman-teman. Beda nggak hasilnya? Pembawaannya benar. Gimana kita sebagai host dari podcast bisa membangun suasana? Kalau misalkan memang skrip atau topiknya sedih, silakan dihayati. Ikutan sedih juga teman-teman, dengan ekspresi yang sedih. Masa teksnya sedih, kitanya senyum? Saya hari ini terkena musibah, musibahnya berat banget. Emang enak kayak gitu didengerinnya? Padahal kita satu sisi sedih kena musibah. Kan jadi kurang enak pembawaannya teman-teman. Untuk masalah editing, teman-teman bisa menggunakan beberapa aplikasi. Ada Audacity, di handphone juga banyak, ada BandLab, dan yang lain-lainnya. Nanti saya yakin teman-teman bisa improve sendiri untuk aplikasi editing. Nanti untuk edit seperti apa, dan taruh suara trailer podcast di depan gimana, nanti teman-teman bisa lihat tutorialnya di YouTube. Kalau saya jelasin di sini panjang nanti. Selesai materi saya. Kalau misalkan, Pak, saya nggak tahu, buka YouTube. Pak, saya nggak ngerti juga YouTube. Minta ajarin teman yang tahu. Di sini teman-teman banyak kok yang udah pada jago editing, apalagi suara doang. Banyak saya yakin. Apa sih yang harus dimiliki oleh seorang podcaster? Semangatnya. Semangat itu berhubungan dengan konsisten. Konsisten memang sangat perlu teman-teman. Niatnya. Sebelumnya saya telah membahas tentang jadwal rilis. Jadwal rilis itu seperti apa? Seminggu berapa kali baiknya? Ada targetnya. Benar teman-teman. Jadi seminggu sekali oke. Senin atau hari Jumat, pagi atau sore. Nanti teman-teman bisa nih konsisten. Konsisten terus. Kalau nggak konsisten, alamat.
personal branding teman-teman turun. Semakin kuat, semakin kita konsisten, orang semakin kenal siapa kita. Oh, Mas Hermawan dengan podcast Liverpoolnya. Oh, Mbak A dengan podcast apanya. Orang akhirnya jadi terekam pelan-pelan. Jadi branding buat kita. Siapa dan akan membahas apa biasanya. Dari situ tuh teman-teman, kadang-kadang ada panggilan-panggilan kerjaan di luar podcast. Bisa jadi MC mungkin, atau narasumber. Atau bisa jadi pemateri untuk orang-orang termotivasi untuk bikin podcast kayak kita. Nggak menutup kemungkinan. Benar nggak teman-teman? Ada lagi nggak teman-teman? Kesulitan-kesulitan ketika membuat podcast. Editing. Editing nanti bisa buka YouTube. Biasanya Mbak pakai apa? Editingnya? CapCut aja. Harus berbayar. Pakai BandLab aja Mbak. Pakai BandLab bisa Mbak, yang murah di handphone. BandLab, BANDLAB. Kalau mau pakai laptop, pakai Audacity, pakai Adobe Audition, bisa banyak aplikasinya. Nanti bisa dicoba satu-satu. Ketika senggang teman-teman kuliah kan seminggu nggak full yang 5 hari, ada liburnya juga. Nanti teman-teman bisa nih improve dari situ. Saya pengennya aplikasi Audition, saya pengennya Audacity, saya pengennya BandLab, silakan. Nanti teman-teman pelajari, dalami aplikasi itu. Gimana caranya, bisa di YouTube, bisa ke temannya yang udah bisa. Ada lagi nggak teman-teman? Saya pengen bantu teman-teman, biar teman-teman siap nih menghadapi nanti di dunia digital seperti apa. Saya pengen teman-teman nih sebelum perang nanti ketika lulus, saya tuh pengen mempersenjatai teman-teman. Ada lagi nggak teman-teman? Silakan untuk kesulitannya. Biar saya bantu. Mungkin kalau kemarin ada yang buntu bisa diskusi ke saya. Saya sangat terbuka sekali untuk diskusi. Mau WA, mau di grup. Kalau memang ada kesulitan, silahkan tanyain saya. Saya siap ditanya-tanya. Apapun itu. Terkait podcast ya tentunya. Apa? Kalau misalkan cara pembawaannya pakai boleh? Boleh banget. Semua tergantung teman-teman. Ngikutin teman-teman. Teman-teman maunya apa? Saya, kamu, aku, kita. Gak apa-apa. Mau lu gua boleh. Mau Ira kita boleh. Silahkan. Gak ada batasan. Benar sekali teman-teman. Kalau tempo Benar. Indahnya menyesuaikan temanya. Berarti kalau misalkan temanya sedih, kan temponya lambat. Benar sekali. Iya, ngikutin. Jadi nanti ngikutin temanya. Temanya, topiknya apa. Kalau sedih, temponya lambat. Kalau semangat, temponya agak cepat. Kalau biasa aja, ya medium juga cukup teman-teman. Dan tentunya teman-teman, seperti yang saya bilang sebelumnya, seorang podcaster harus punya wawasan yang luas. Oke, saya sukanya misalkan kuliner. Kulinernya tuh dengerinnya banyak teman-teman. Saya suka politik. Politiknya tuh dengerinnya banyak. Politik di Indonesia podcast tuh banyak banget. Gak cuman bocor alus Tempo. Ada Panji dengan Hiduplah Indonesia Maya. Ada banyak juga, ada Faisal Akbar, ada yang lain teman-teman. Nanti teman-teman bisa nih dengerin satu-satu. Oh, kalau podcast A pembawaannya seperti ini, B seperti ini, C seperti ini. Ada ilmu, ada kata-kata atau kalimat yang teman-teman ingat dan akhirnya bisa dipakai di podcast ya teman-teman. Seperti itu. Ada lagi kesulitannya teman-teman. Saya pengen banget nih bantuin teman-teman. Kalau ada kesulitan-kesulitan, saya akan bantu sebisa saya. Silakan. Ada lagi? Ya. Kalau itu kan panjang, tapi kita pasti bahasa itu nggak nyampe yang sepengennya kita. Jadi itu karena
yang sangat panjang, udah kesimpulan ada, opini ada. Tambahin apa lagi biar media tuh pas, jadi minimalnya segitu. Gitu. Skripnya ditambahin lagi, Mbak. Kalau kurang panjang, pasti skripnya ditambahin lagi. Takutnya kalau tambah panjang malah jadi ngalor ngidul. Gimana? Ngalor ngidul gitu, jadi itu malah di luar topik. Kalau misalkan yang kayak mau nambahin lagi malah kayak malah jadi kayak beda ya topiknya gitu. Maksudnya kayak antara intonasi entah pembacaannya tuh malah jadi di luar gitu. Oke. Jadinya kayak udah segitu aja gitu. Oke. Oke. Benar yang sepanjang maksudnya skrip itu yang harus bagaimana? Oke. Berapa kata? Skrip itu baiknya seperti apa? Kalau kan kemarin saya patokin minimal 10 menit. Mungkin narasinya. Ibaratnya gini teman-teman. Kalau saya hari ini, saya mau ke kampus, saya naik motor. Saya ketemu teman-teman, sudah ngajar, saya pulang. Bentar kan? Coba dijabarin lagi. Ketika bangun tidur, mata saya terbuka. Saya membuka jendela kamar saya. Saya melihat burung berkicau di luar sana. Di atas pohon mangga. Dijelasin pelan, benar sekali. Diluasin. Semakin luas kita memberi gambaran, semakin orang paham keadaan bagaimana suasana di sebuah cerita itu. Di sebelah kanannya, misalkan ada tokoh A, tokoh A memegang pulpen di tangan kanannya, di tangan kirinya memegang tip X, menggunakan baju putih dan celana hitam, berjalan ke ruangan 406. Dipanjangin, didetailin lagi. Untuk yang bercerita, indahnya didetailkan lagi. Tokohnya tuh seperti apa sih digambarkannya? Udah detail belum? Pendengar saya udah paham belum sama apa yang saya sampaikan? Tokoh yang saya gambarkan udah terpatri belum di otaknya? Itu teman-teman. Oh kadang bingung ini Pak Audio. backsound gitu loh, misal kayak dari cocok ya. Dari nama-nama backsound itu apa ya? Kadang aku pikir ini mau temanya kayak gini, tapi enggak. Kepikiran apa nama temanya gitu loh, tema audionya gitu. Oke, keywordnya. Dia bukan ini backsound podcast gitu, nanti dia muncul banyak. Iya. Nanti ada pilihan-pilihannya. Berarti Mbak Gigi bingung keyword untuk nyari. Kalau bawaannya sedih, bisa tulis set instrumental. Oh iya. Kalau misalkan seneng, happy instrumental, happy song, sad song. Banyak pasti. Lupa kata-kata. Nggak apa-apa, kalau misalkan lupa, tanya aja. Saya siap diskusi teman-teman, kapanpun. Kalau misalkan buatnya bahagia berarti Happy song, banyak. Happy instrumental, itu banyak banget. Di YouTube maupun di aplikasi-aplikasi penyedia musik lainnya. Banyak teman-teman. Ada lagi nggak? Silakan. Saya mau bantu teman-teman sebelum kita lanjut ke materi berikutnya. Silakan Mas. Untuk berikut Pak, ada tuh yang kalau application kan pakai HP tuh. Ya. Kalau buat orang-orang tuh kan masih ada alat yang proper tuh Pak. Ya. Kalau emang yang belum ada alat proper tuh alternatif biar nggak kayak sensornya kayak bocor misalkan lagi napas kan. Ada bocor terus angin apa bocor. Iya, benar. Tuh, Pak. Nah itu apakah apa ya buat kampus iya tuh bocornya tuh Pak. Apakah emang ada website kan ada tuh ada yang website yang bisa musik sama suara yang ada yang bisa kayak gitu tuh Pak. Oke. Itu gimana saya? Oke. Kan kalau tuh pakai sistem ini nih. Yes. Karena kan pakai audionya gimana gitu. Benar. Oke. Masnya nanya gimana caranya meredam noise lewat website yang cepat dan mudah. Saya biasanya pakai satu website yang cepat dan mudah, gratis lagi. Namanya Adobe Exchange. Adobe Pak. Iya, Adobe Exchange. Itu pakai AI. Nanti AI akan mengedit suara kita. Gratis. Gratis teman-teman. Exchange. Aduh, saya lupa tulisannya. Coba kita. Iya, benar itu. Benar sekali. Nah, nanti kita kalau mau dikirim pakai Gimana? pakai
Boleh banget. Mau cepet pakai Adobe Engines nggak apa-apa. Saya mempersilahkan teman-teman mau edit suara dimanapun sebebasnya teman-teman. Kita di sini sama-sama belajar, sama-sama berproses bareng-bareng. Teman-teman belajar, saya juga belajar. Saya juga masih belajar teman-teman. Tadi kata masnya, kalau misalkan audionya belum proper, gimana? Nanti teman-teman bisa nih menyesuaikan 5 cm handphonenya dari mulut. Dan pastikan kanan kirinya tidak ada gangguan. Kedap, silakan. Ada lagi teman-teman? Saya pengen banget nih, teman-teman ini lebih maju daripada saya. Saya pengen banget teman-teman tuh lebih jago. Paling ya kalau saya sih, ya itu Pak, dari orang-orang tuh beda ya. Karena logatnya Jawa, ada yang logat Indonesia. Iya. Mungkin anak-anak tuh kesusahan di gitu kayak apa ya, sejalannya. Nah itu ya Pak. Oke. Nggak semua orang tuh masuk kardus lah Pak. Oke. Siap. Oke, nggak semua orang punya logat yang fluent terhadap bahasa Indonesia. Gimana caranya biar kita fluent bahasa Indonesia? Dengerin podcast lain. Lama-lama kita akan paham gimana sih cara baca dari kata ke kata. Sering tuh dengerin. Makanya saya bilang tadi, seorang podcaster harus berwawasan luas dan dengerin seluruh podcast yang satu topik dengan dia, biar ada gambaran. Ketika dia bingung mengucapkan sebuah kata gimana, cari di podcast lain. Gimana sih cara ngucapinnya? Yang baik dan benar seperti apa? Kalimat yang tersusun rapi itu bagaimana? Referensi teman-teman. Tambahkan referensinya. Teman-teman sebelum tidur mungkin biar tidur tenang, tidurnya nyenyak, dengerin podcast. Entah podcastnya sedih, entah podcastnya bahas bola, bahas politik, atau apapun. Gak apa-apa, dengerin aja. Sebelum tidur, ya kan, atau lagi santai jam istirahat, didengerin sambil makan. Mungkin selama ini banyak dari teman-teman sambil makan scroll TikTok, Ya Pak. atau scroll Instagram, atau short YouTube. Nah, mungkin indahnya jika ketika kita makan ngeliatin podcast orang lain atau dengerin podcast orang lain. Jadi tahu, oh ada loh ternyata bahasan seperti A, oh ada loh kata yang selama ini saya nggak tahu apa yang pengen saya omongin, ternyata ini. Kayak tadi contohnya Gigi bingung keywordnya apa, ternyata oh set song langsung keinget, set instrumen, happy instrumental, happy song. Itu dia teman-teman. Untuk suara sebenarnya bisa dipelajari teman-teman. Kembali lagi ke teman-teman bagaimana mengolah suaranya. Seperti itu. Bisa dari artikulasinya. Teman-teman bisa nih baca teksnya teman-teman. Silakan. Baca teksnya teman-teman biar saya pengen nih artikulasi saya jelas ketika saya melafalkan. Saya pengen nih intonasi saya oke nih pas rekaman. Sebelum teman-teman baca skrip atau menjelaskan, yang teman-teman inginkan minimal skrip teman-teman dibaca 3 kali. 3 kali. 1, 2, 3. Bukan, itu angka, itu berhitung. Dibaca 3 kali teman-teman skripnya. Kalau yang full skripnya ditulis dan dibaca minimal 3 kali. Kalau yang poin-poin coba diulas lagi apa yang ingin disampaikan, ngomong depan kaca, ngomong cerah di kamar mandi, di jalan sambil nyetir motor, dibaca minimal 3 kali. Kalau belum puas dibaca lagi sampai puas, sampai oke. Saya udah oke nih, siap rekaman. Terus kemudian gimana sih caranya obrolan biar ngalir? Nah, kadang memang ketika wawancara ini ada kaku-kakunya sama narasumber. Maka dari itu, sebelum kita ngobrol dan tag sama narasumber, kita riset dulu narasumber ini senangnya apa, hobinya apa, apakah hobinya mancing, akhir-akhir ini dia lagi ngapain sih, kesibukannya di mana, ngeliat kesibukannya di sosial media, di story-nya. Kalau pengen tahu dulunya dia sebelum kerja di tempat yang baru ini kerjanya di mana ya, buka aja LinkedIn-nya. Kan ada orang zaman sekarang menggunakan LinkedIn untuk jenjang karir, sebelumnya di mana kerja apa, sebagai apa, ngapain aja kerjanya. Teman-teman riset,
Setelah udah riset, pas orangnya datang, jangan langsung tag. Diajak ngobrol dulu. Kalau udah nyaman, udah mengalir obrolannya, Kita nama kafe. kemudian kita mulai rekaman. Kita izin rekaman. Kemudian mungkin kalau nanya gimana kabarnya, mainstream teman-teman. Gak apa-apa, tapi mainstream. Alangkah indahnya jika ditanya, kemarin saya ngelihat kamu lagi main ikan cupang di Kanoman. Emang kenapa sih sama ikan cupang? Kenapa suka ikan cupang? Kita masuk pertanyaannya dari kesibukan atau hobi yang dia lagi tekunin. Pasti kan dia langsung excited. Wih, tahu nih hobi saya. Tahu nih kesibukan saya kemarin. Jadi teman-teman nggak nanya, nggak perlu nanya lagi sibuk apa, gimana kabarnya. Dan sebelum nanya pertanyaan itu, tentunya teman-teman bilang terima kasih dulu. Terima kasih udah hadir ya. Dan jangan lupa perkenalkan narasumbernya siapa. Dia punya background apa. Seperti itu teman-teman. Bilang terima kasih. Kemudian tanya kemarin kesibukannya. Misalkan dia habis manggung ya kemarin di beberapa kota. Kayaknya seru deh. Emang kemarin di kota mana aja sih yang seru? Nah, tuh akhirnya obrolan masuk tuh. Jadi mulai seru. Baru teman-teman masuk melalui bridging. Bridgingnya terserah teman-teman. Mau kemana, akhirnya masuk ke pertanyaan utamanya teman-teman. Seperti itu. Akhirnya dari situ obrolannya mengalir. Biasanya setelah wawancara, itu tuh ada obrolan lagi. Dan bahkan setelah wawancara, obrolannya bisa lebih seru daripada di wawancara. Nah itu yang sering kejadian kayak gitu. Dan jangan lupa teman-teman, kalau mau wawancara orang, tanya, do and done-nya apa? Iya, apa yang boleh ditanyakan, apa yang nggak boleh ditanyakan. Karena memang beberapa orang ada keinginan, saya nggak pengen tanya A, saya nggak pengen tanya B. Ada yang oke, bebas-bebas aja, maunya gimana. Dulu saya sempat wawancara beberapa musisi, dan memang ada yang memiliki dan-nya masing-masing. Kayak misalkan dulu ada Sivia Azizah. Mungkin teman-teman ada yang tahu, ada yang belum tahu. Sivia Azizah, musisi, dia nggak pengen ditanyain terkait tentang Blink atau girl band dia pas lagi masa muda sebelum akhirnya solo karir. Seperti itu teman-teman. Nanti ditanya dulu, and dance-nya apa? Yang boleh ditanyakan sama yang nggak boleh ditanyakan. Yang teksnya ingin saya bacakan, silakan. Mas Ahal ada? Oke, terima kasih Mas Ahal. Bahas kerupuk. Teman-teman. Menurut teman-teman ini harus berapi-api atau medium aja atau temponya slow? Berapi-api. Coba ya. Saya lihat dulu nih. Yo gengs. Oke. Oke. Yo gengs, apa kabar nih semua? Balik lagi bareng gue di Warung Suara Santai. Tempat di mana obrolan receh bisa jadi serius. Dan yang serius bisa kita ketawain bareng-bareng. Jadi siapin kopi lu, rebahin badan, atau kalau di jalan ya santai aja. Karena gue bakal nemenin lo dengan obrolan absurd tapi dalam. Kalau ada intonasinya enak gak teman-teman? Nah teman-teman bisa nih pelajarin. Baca apapun, narasi, buku, teks, pakai intonasinya teman-teman sendiri. Dan disesuaikan. Teksnya apakah sedih, apakah berapi-api, apakah yang medium-medium aja. Tentunya kalau cerita sedih, temponya harus ngikutin. Temponya pelan. Kalau topiknya berapi-api, temponya harus berapi-api juga. Teman-teman. Saya lanjut ya. Nah hari ini gue mau ngomongin satu hal yang mungkin lu gak sangka bakal gue angkat jadi topik podcast. Bukan politik, bukan drama artis, bukan juga tips sukses ala motivator. Tapi kerupuk. Kalau dibacain dengan intonasi,
dengan artikulasi yang jelas, tentunya pendengar akan lebih seneng, lebih lama dengerin podcastnya teman-teman. Gak mau pindah ke podcast lain. Pengennya udah dengerin podcast teman-teman aja. Kayak gitu teman-teman. Pelan-pelan kita semua akan pelajari. Saya pengen teman-teman dari sekarang mulai memperluas wawasan podcastnya. Dengerin semua podcast yang masih nyambung topiknya sama teman-teman. Karena kenapa? Podcaster harus punya wawasan yang luas terhadap hal yang dia bahas. Seperti itu teman-teman. Kayak misalkan ada yang bingung, aduh saya kadang bingung Pak. Saya logatnya bahasa Indonesianya nggak fluent. Gimana ya caranya? Dengerin podcast orang lain. Gimana cara mengucapkan kata per kata. Nanti lama-lama terekam di otak teman-teman. Oh kalau ngomongin kata A, kata B, kata C, seperti ini ya pengucapannya. Yang bagus dan baik seperti ini ya. Oh ada intonasinya ya. Enak gitu didengerin. Kenapa enak didengerin? Karena fluent. Karena bahasa Indonesianya enak. Kalau misalkan, saya medok, gak apa-apa. Ada podcast yang medok. Podcast mendoan salah satunya. Dan dia punya niche-nya sendiri. Punya pendengar setianya sendiri. Gak masalah. Tapi kalau misalkan teman-teman ragu, dengan, saya kurang fluent. Dengerin podcast lain, gak apa-apa. Memang setiap podcaster harus punya wawasan yang luas. Seperti itu teman-teman.